Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam lainnya. Suamiku, Bagas, baru saja berangkat kerja untuk shift malam di perumahan tempatnya menjadi satpam. Aku menutup pintu perlahan. Setelah ia pergi, lalu berdiri beberapa detik memandang halaman kecil yang gelap, seperti menatap kesunyian yang sudah akrab menemaniku bertahun-tahun. Rumah kami tidak besar. Hanya 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan dinding kayu tipis yang bahkan bisa membuatku mendengar suara sendal lewat di teras. Dulu aku kira dinding tipis itu hanya masalah privasi. Tapi belakangan aku sadar, kadang batas paling rapuh bukan dinding rumah, melainkan hati manusia. Aku sudah terbiasa tidur sendirian sejak menikah dengan Bagas. Pekerjaan shift malam membuatnya sering pulang saat matahari baru terbit. Awalnya aku masih bisa mengisi waktu dengan menonton sinetron atau menggulung rambut di depan cermin sambil mendengarkan lagu lawas. Tapi lama-lama, ada yang berubah. Sunyi mulai seperti suara lain, yang tidak terdengar tapi terasa. Kadang aku mencoba menutupi sepi itu dengan menyalakan televisi sampai subuh. Kadang aku cuma duduk diam menatap dinding tipis di kamarku, seolah ada sesuatu dari luar yang menunggu masuk. Kesepian bukan hal yang tiba-tiba hadir. Ia datang pelan, seperti embun di kaca jendela. Tahu-tahu sudah menutup seluruh pandangan. Sampai suatu hari, Bagas membawa kabar. Adiknya, Dimas, kehilangan pekerjaan di kota lain dan butuh tempat tinggal sementara. Aku hanya mengangguk waktu Bagas bilang, "Keluarga sendiri, Ran. Kasihan kalau harus ngontrak dulu." Aku mengerti, tapi jauh di dalam hati ada rasa canggung. Rumah kami terlalu kecil, terlalu tipis dindingnya, terlalu mudah membuat jarak menjadi dekat. Dimas datang 3 hari kemudian. Masih muda, 25 tahun, ramah, sedikit banyak bicara seperti laki-laki yang belum terlalu mengenal patah hidup. Ia membantu menyapu halaman, memperbaiki genteng bocor, bahkan kadang ikut makan siang bersamaku kalau Bagas sedang shift pagi. Kupikir kedatangannya akan membuat rumah lebih hidup. Tapi aku tidak menduga bahwa justru dari hidup itulah, pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Awalnya semua terasa normal. Ia memanggilku Mbak Rani, sopan, hangat. Tapi seiring waktu, ada tatapan yang terasa berbeda. Pandangannya sering sedikit lebih lama dari seharusnya. Candaannya kadang membuatku kikuk. Mungkin karena aku sudah lama tidak jadi pusat perhatian siapapun, bahkan suamiku lebih sering perhatian pada jadwal kerja daripada pada mataku. Pernah suatu malam, saat suamiku sedang libur dan kami melakukan hal wajar sebagai suami istri. Aku lupa kalau dinding rumah ini setipis kertas. Esok paginya, saat aku sedang menuang teh, Dimas bersandar di dapur itu dan berkata sambil tertawa kecil. "Kalau malam pelan-pelan, Mbak. Dindingnya tembus suara. Aku kan belum tidur." Wajahku memanas. Aku hanya tertawa kanggung. "Dasar kamu Dimas, suka nguping ya?" Ia hanya mengangkat alis sambil senyum. Tapi senyum itu berbeda. Ada sesuatu di baliknya. Bukan sekedar adik ipar menggoda kakak ipar. Ada rasa yang aku pura-pura tidak mengerti. Sejak hari itu, aku mulai merasa aneh. Rumah ini seakan punya 2 keheningan. Keheningan saat aku sendirian, dan keheningan saat aku tidak sendirian, tapi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagas makin sering kerja malam. Kadang 2 hari berturut-turut. Kadang pulang hanya untuk tidur sebentar lalu berangkat lagi. Aku tahu ia lelah, tapi aku juga lelah. Bukan fisik, tapi hati yang seperti ruangan kosong. Dimas perlahan menjadi suara lain di tengah sepi itu. Ia sering duduk menonton TV bersamaku, kadang melempar candaan receh, kadang memuji masakanku, kadang sekedar berkata, "Mbak, sendirian itu capek ya?" Aku tidak tahu harus jawab apa. Ada satu sore saat hujan deras. Aku yang baru selesai mandi tak sadar dasterku sedikit tipis. Dimas lewat dapur, melihatku dan berkata pelan tapi jelas, "Mbak, bajunya kok tipis banget?" Aku menunduk cepat, menutup dada dengan tangan. Degupan jantungku berubah ritme.
Ia hanya tersenyum kecil, lalu pergi ke kamarnya. Tapi kata itu tidak ikut pergi. Ia menempel di kepalaku. Menempel di sesuatu yang seharusnya tidak tersentuh. Aku mulai sadar bahwa ada garis tipis, seperti dinding rumah kami, yang sedang diuji. Antara sepi dan perhatian, antara yang layak dan yang tidak boleh terjadi. Dan malam-malam berikutnya, kesunyian itu tidak lagi sekedar sunyi. Kesunyian mulai berwujud, mulai menjadi seseorang, mulai merayap ke dalam celah dinding rumahku, dan celah hatiku. Aku tidak tahu kapan tepatnya semua mulai berubah. Tapi aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, dinding tipis itu bukan satu-satunya yang akan retak. Mungkin, aku juga. Sejak hari hujan itu, aku mulai berhati-hati. Aku lebih sering memakai jaket meski di dalam rumah. Aku menutup diri bukan hanya dari udara dingin, tapi dari sesuatu yang lebih dingin. Tatapan yang tak seharusnya ada. Tapi menjaga jarak di rumah sekecil ini tidak mudah. Dindingnya tipis, ruang tamunya kecil, dapurnya sempit. Bahkan langkah kaki terdengar sejelas detak jantung yang sedang berusaha menyangkal sesuatu. Aku mencoba membuat semuanya tetap normal, seolah tidak ada apa-apa. Tapi setiap kali aku memasak di dapur dan mendengar suara pintu kamarnya terbuka, aku seperti bersiap menghadapi sesuatu yang tidak aku minta. Kadang ia hanya lewat, kadang ia sekadar mengambil air minum. Tapi yang aneh adalah, aku mulai peka terhadap keberadaannya. Suara langkahnya, cara ia menarik kursi, batu kecilnya, bahkan nafasnya. Semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin aku sadar bahwa aku tidak benar-benar bisa. Kesalahan manusia bukan selalu dimulai dari perbuatan. Kadang dimulai dari hal kecil, menunggu. Dan aku mulai menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kurindu. Malam itu, Bagas kembali mendapat shift malam. Seperti biasa, aku menunggu suaranya pamit dari pintu. Saat pintu tertutup, rumah lagi-lagi berubah sunyi. Aku menyalakan TV sekadar agar ada suara, tapi pikiranku tak di sana. Aku merasa rawan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu momen tepat untuk masuk. Dan ternyata benar. Sekitar tengah malam, sebuah suara dari lemari kamarku membuatku tersentak. Seperti ada gelas jatuh. Aku melompat dari ranjang, berdiri di atas kasur. Panik. Ada tikus, Dimas. Ia keluar cepat dari kamarnya, masih memakai kaos oblong dan celana pendek sambil membawa sapu. Aku menunjuk lemari sambil gemetar. Ia memeriksa, menggeser, mengetuk. Tapi tikusnya entah kemana. Sudah nggak ada, Mbak. Tenang, katanya sambil tersenyum lembut. Tapi aku tidak tenang. Aku takut tikusnya muncul saat aku tidur. Aku nggak bisa tidur kalau begini, kataku jujur. Tanpa sadar, suaraku terdengar seperti seseorang yang butuh ditemani. Lebih dari butuh perlindungan. Ia diam beberapa detik sebelum berkata pelan, dengan suara yang terlalu lembut untuk seorang adik ipar. Kalau Mbak takut, aku bisa duduk di sini sampai Mbak tenang. Aku tahu, aku harus berkata tidak. Tapi kata-kataku tidak keluar. Aku hanya mengangguk pelan. Ia menarik kursi dan duduk tak jauh dari ranjang. Lampu kamar redup. Suara TV samar terdengar dari ruang tamu. Tapi suasana kamar jauh lebih sunyi daripada suara yang keluar dari televisi. Aku membaringkan tubuhku menghadap dinding. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Bahkan dengan punggungku menghadap, aku tahu tatapannya tidak kemana-mana. Nafasnya pelan, tapi terasa ada jarak yang perlahan menyusut.
bukan karena ia mendekat, tapi karena pertahananku yang mulai runtuh. Aku tidak tahu kapan tepatnya batas itu dilanggar. Yang kuingat hanya detak jantungku yang tak teratur. Sebuah sentuhan ringan yang seharusnya kutolak, tapi aku diam. Seolah aku lupa siapa aku. Lupa siapa dia. Lupa siapa yang sedang bekerja di luar sana demi rumah ini. Ada kalimat yang seharusnya aku ucapkan. Jangan. Tapi kalimat itu tenggelam. Entah kemana. Yang tersisa hanya kesunyian, lalu sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, aku kalah. Bukan karena aku tak tahu mana yang benar, tapi karena kesepian sudah terlalu lama tinggal di hatiku, dan ia datang membawa sesuatu yang terasa seperti pelarian. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Duduk di tepi ranjang, menatap lantai yang rasanya tidak lagi sama. Dimas ada di ruang tamu pura-pura menonton TV. Saat aku lewat, kami saling pandang. Tak ada kata, tapi diamnya lebih nyaring daripada suara apapun. Ia mencoba bicara, "Mbak, semalam aku buru-buru memotong. Sudah, jangan dibicarakan." Ia menunduk. "Maaf, aku juga salah," kataku. Terlalu cepat, terlalu jujur. Itu pertama kalinya aku benar-benar sadar. Bukan hanya dinding rumah ini yang tipis. Manusia juga. Dalam diam, aku mengerti. Kami berdua tahu ini tidak boleh terjadi lagi. Tapi kami juga sama-sama tahu satu hal yang lebih menakutkan. Kesalahan yang sudah terjadi tidak bisa dibuat tidak pernah terjadi. Sejak hari itu, rumah kami tidak lagi sama. Aku tidak lagi sekadar takut tikus di lemari. Aku takut pada diriku sendiri. Dan yang paling menyakitkan bukan rasa bersalah, tapi rasa yang diam-diam masih tertinggal. Rasa bahwa aku tidak lagi sendirian, tapi bukan bersama orang yang seharusnya. Dan di balik pintu rumah kecil ini, ada rahasia yang tidak hanya merusak rumah, tapi perlahan merusak hatiku. Sejak malam itu, setiap sudut rumah terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara fisik. Semuanya masih sama. Dinding papan ipis, kursi plastik di ruang tamu, suara ayam tetangga di pagi hari. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat. Seperti bayangan yang berjalan bersamaku setiap aku melangkah. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Menyapu, mencuci, memasak, tersenyum pada Bagas saat ia pulang dari shift malam. Tapi senyumku kini seperti pintu tua. Terbuka, tapi berderit. Yang paling aneh bukan rasa bersalah, tapi rasa yang diam-diam terbentuk. Setiap kali mendengar langkah kaki Dimas keluar kamar, jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena cinta, bukan pula karena rindu. Lebih seperti ketakutan atas sesuatu yang sebenarnya membuatku merasa hidup. Dan itulah yang paling sulit diterima. Bahwa kesalahan bisa terasa seperti pelarian yang hangat. Dimas berubah. Ia tak lagi banyak bercanda. Ia lebih banyak diam, seolah tahu bahwa kedekatan bukan lagi hal yang aman. Saat kami berpapasan di dapur, ia hanya tersenyum kecil, lalu berlalu, seolah setiap langkahnya sekarang harus lebih hati-hati dari langkah pencuri.
Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, ia menghampiri dengan wajah yang terlihat lelah. Ia berdiri di sampingku beberapa detik, seperti sedang mencari kata yang tepat. "Mbak, mungkin lusa aku udah nggak di sini lagi." Aku berhenti menyapu. Jantungku seperti berhenti sebentar. "Maksudnya?" "Aku dapat panggilan kerja di kota lain. Aku pikir lebih baik aku pergi." Ada rasa lega, tapi ada juga sesuatu yang perih, seperti luka kecil yang tiba-tiba disentuh lagi. Aku mengangguk pelan. "Bagus. Semoga lancar ya, Dim." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tapi aku bingung. Kalau aku kangen sama Mbak, gimana?" Aku terdiam. Rasa yang seharusnya mati justru seperti menoleh. "Ya, main aja kemari," kataku akhirnya. Jawaban aman, jawaban bodoh. Ia mengangguk, lalu kembali masuk ke rumah. Tapi kalimat itu tidak ikut pergi. Kalimat itu tinggal di kepalaku lama sekali. Malamnya, aku duduk di ruang tamu. Kursi tempatnya biasa duduk terasa kosong. Tapi bukan hanya fisiknya. Rumah ini akan kembali sunyi setelah ia pergi. Tapi sunyi yang kali ini datang bukan sunyi yang dulu. Ini sunyi yang membawa ruang kosong di dada. Sebelum tidur, aku mendengar langkah kakinya lewat di depan kamarku. Hanya beberapa detik. Tapi detik itu cukup untuk membuatku sadar akan sesuatu. Kesalahan itu membuatku lebih bersalah daripada bahagia. Tetapi kepergiannya akan membuatku lebih kehilangan daripada lega. Dan disitulah aku mulai takut. Aku takut bahwa aku tidak hanya menyesal. Aku juga merindukan sesuatu yang tidak boleh kurindui. Hari kepergiannya datang lebih cepat dari yang aku pikir. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Bukan untuk memasak, bukan untuk membersihkan rumah. Tapi hanya untuk duduk diam di dapur, menatap cangkir kosong. Seolah menunggu waktu lewat. Dimas merapikan tas besar miliknya. Tak banyak barang, beberapa pakaian, sepatu, dan hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Tapi justru menyimpan banyak kenangan kecil yang tidak bisa dibawa pergi. Aku berdiri di ambang pintu saat ia keluar. Udara pagi terasa dingin, tapi bukan dingin cuaca. Dingin yang datang dari sesuatu yang tidak lagi bisa dibicarakan. "Hati-hati di jalan, Dim," kataku pelan. Ia menatapku sebentar. Senyum samar. "Iya, Mbak. Makasih buat semuanya." Ia melangkah 2 langkah, lalu berhenti. "Nanti kalau aku kangen sama Mbak, gimana?" Pertanyaan itu seperti batu kecil yang dilempar pelan, tapi jatuh tepat di hati. Aku tidak jawab. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena semua jawaban salah. Ia mengangguk, lalu pergi. Langkahnya jauh. Tapi rasanya seperti sesuatu ditarik dari rumah ini. Dan dari diriku. Aku menutup pintu perlahan. Rumah ini akhirnya kembali sunyi. Tapi kesepian yang dulu terasa seperti musuh. Sekarang terasa seperti hukuman. Bagas pulang siang harinya. Ia makan, mandi, lalu tidur. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa di rumahnya ada 2 kesunyian yang saling menunggu perpisahan. Dan aku duduk di kursi kayu ruang tamu, memandangi secangkir teh yang tidak lagi hangat, sambil berkata dalam hati, "Jika waktu bisa diulang, aku tetap tidak tahu apakah aku akan memilih jalan yang benar. Karena yang benar
tidak selalu yang menenangkan. Dan yang salah, tidak selalu langsung terasa seperti neraka. Kadang neraka itu datang belakangan, saat seseorang pergi dan kita baru sadar, kita bukan kehilangan cinta. Kita kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki. Setelah Dimas pergi, rumah ini kembali seperti dulu. 2 kamar, dapur kecil, suara tikus kadang lewat di plafon, dan dinding kayu tipis yang tak bisa menyembunyikan apapun. Tapi bukan lagi dindingnya yang menjadi masalah. Yang bermasalah adalah hening yang kembali pulang. Hening yang dulu terasa sebagai kesepian, kini terasa sebagai kehilangan. Bagas tidak tahu apa-apa. Ia masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pulang pagi, tidur, bangun siang, makan, lalu berangkat lagi ke shift malam. Kadang ia mengusap rambutku sambil bertanya, "Kamu nggak capek sendirian terus di rumah gini?" Dan aku hanya tersenyum. "Enggak kok, aku udah biasa." Padahal hatiku menjawab, "Aku dulu memang sendirian, tapi sekarang aku kosong." Kadang saat aku memasak, aku tanpa sadar menyiapkan piring tambahan. Lalu baru ingat, tak ada lagi yang duduk di kursi itu. Tak ada lagi yang bercanda soal garamku kebanyakan. Tak ada lagi yang lewat dapur sambil berkata, "Mbak, kopinya nggak aku minum, tapi kalau Mbak yang bikin, aku mau." Dan anehnya, aku tidak tahu yang mana yang lebih menyakitkan. Kesalahan yang pernah terjadi, atau hilangnya orang yang menjadi bagian dari kesalahan itu. Malam-malam kembali panjang, tapi kini bukan karena Bagas tidak di rumah. Bukan juga karena suara jam dinding yang monoton. Malam kini panjang, karena ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa kuceritakan, tapi juga tidak bisa hilang. Aku mulai sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mimpi yang terlalu nyata. Mimpi tentang seseorang mengetuk pelan pintu kamarku, tentang suara langkah yang aku kenal, tentang nafas yang terlalu dekat. Dan ketika aku membuka mata, yang ada hanya gelap dan udara dingin. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasanya seperti seseorang baru saja pergi. Beberapa minggu berlalu. Hari-hari berjalan pelan seperti sendok mengaduk kopi yang sudah tidak panas lagi. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, mencoba merapikan pot bunga yang sebenarnya tidak perlu dirapikan. Bagas baru saja pulang dari kerja, duduk di kursi sambil membuka kancing seragamnya. "Ran?" katanya pelan. Aku menoleh. "Iya?" "Dimas telepon aku tadi siang. Katanya udah kerja. Katanya dia baik-baik aja. Dia nitip salam buat kamu." Aku hanya mengangguk pelan. Syukur kalau dia udah dapat kerja. Bagas melihatku sejenak, lalu berkata, tanpa curiga apa-apa, "Kamu kan lumayan akrab sama dia kemarin. Kamu nggak kangen?" Pertanyaan itu seperti pisau tumpul. Tidak melukai dalam, tapi menggores lambat. Aku tersenyum. Bukan karena ingin, tapi karena harus. "Enggak kok, biasa aja." Padahal hatiku menjawab, yang tidak boleh dirindukan, justru yang paling sering muncul dalam kepala. Bagas berdiri, masuk kamar untuk tidur. Sementara aku tetap di teras rumah, menatap jalan kecil di depan rumah. Jalan yang dulu Dimas lewati saat pergi. Jalan yang kini terasa lebih panjang, seperti waktu yang tidak tahu kapan mau selesai. Malamnya aku menulis sesuatu di buku catatan kecilku. Bukan diari, hanya sekadar tempat untuk menyimpan pikiran yang tidak bisa kuucapkan. Aku menulis, kesalahan itu seperti bayangan. Walau lampu dimatikan, ia tetap ada dalam gelap. Dan aku menutup bukunya cepat, seperti takut Bagas membaca lewat udara. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pasar. Aku melewati kios kopi bubuk yang dulu Dimas bilang aromanya mirip kopi favoritnya. Aku berhenti sebentar, lalu pergi lagi tanpa beli apapun. Tapi langkahku terasa seperti membawa beban yang tak kelihatan. Saat pulang,
Aku masuk rumah dan melihat kursi kosong di ruang tamu. Dan tiba-tiba, aku melakukan hal paling bodoh. Aku duduk di kursi itu. Kursi yang dulu jadi tempat Dimas duduk setiap kali bercanda. Kursi yang sekarang hanya jadi benda tak nyawa. Tapi saat aku duduk di sana, rasanya seperti ada bekas kehadiran yang belum kering. Dan aku menunduk, menahan air mata yang bahkan tidak ingin jatuh. Aku ingin lupa, tapi ternyata aku hanya sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pulang. Malam itu sebelum tidur, aku menatap Bagas yang terlelap lebih dulu. Ia lelaki baik. Ia suami yang tidak sempurna, tapi tidak pernah berniat menyakitiku. Dan aku yang pernah merasa paling setia, justru menyimpan luka yang bahkan bukan dia yang buat. Aku membelai rambutnya pelan dan berbisik tanpa suara. Maaf, Gas. Aku menjaga rahasia yang tidak seharusnya aku simpan. Tapi aku tahu, tidak ada tempat untuk mengaku. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Aku hanya bisa hidup seperti ini. Tetap menjalani hari, sambil membawa sesuatu yang tidak bisa kuletakkan. Dan sesuatu itu bernama penyesalan bercampur rindu. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seperti seseorang yang berjalan tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Tidak ada perubahan besar, tapi setiap hal kecil di rumah ini terasa seperti pengingat. Bukan hanya pengingat kejadian malam itu, tapi pengingat bahwa aku hidup membawa rahasia yang tidak punya tempat untuk dibuang. Bagas masih menjalani rutinitasnya, masih pulang membawa lelah, masih tersenyum dengan cara yang dulu terasa cukup, tapi kini terasa seperti sesuatu yang tidak pantas aku terima. Kadang ia menatapku lama, seperti sedang mencoba membaca sesuatu di wajahku. Tapi aku selalu berhasil memberi jawaban yang aman. Senyum kecil, anggukan ringan, seolah-olah aku adalah istri yang tak pernah melukai siapapun. Padahal yang kulukai bukan hanya dia, tapi diriku sendiri. Ada hal aneh yang mulai terjadi. Bukan cintaku pada Bagas yang hilang, tapi hatiku yang mulai terasa seperti kamar yang ditinggal seseorang. Dan aku tidak tahu apakah kamar itu akan pernah terisi lagi. Kesalahan bukan hanya seperti luka. Kesalahan juga seperti bekas parfum, tidak terlihat tapi tetap tercium kapanpun ingatan datang. Suatu malam saat Bagas sedang tidur di sampingku, ponselku berbunyi. Bukan dering, hanya getaran. Tapi cukup membuatku membuka mata. Sebuah pesan masuk. Nomornya tidak kusimpan, tapi aku tahu itu dari siapa. Mbak, aku di terminal. Besok aku berangkat lagi. Cuma pengen bilang, aku gak pernah nyesel ketemu Mbak. Aku menatap layar lama sekali. Mataku tidak bergerak, tapi hatiku seperti dihantam sesuatu yang berat dan lembut dalam waktu bersamaan. Aku tidak jawab. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu, membalas berarti membiarkan pintu yang seharusnya sudah tertutup, terbuka kembali. Tapi meski tidak kubalas, kata-katanya tidak ikut mati. Aku gak pernah nyesel ketemu Mbak. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, aku menangis bukan karena bersalah, tapi karena kehilangan. Paginya aku memasak seperti biasa. Bagas sarapan, memakai seragamnya, lalu pergi. Tapi sebelum keluar pintu, ia berhenti. Menatapku. Lama. Ran, kamu lagi banyak yang dipikirin ya? Aku tersenyum. Bukan jawaban, tapi tameng. Enggak kok, aku cuma capek. Ia mengusap rambutku pelan, lalu berangkat seperti biasa. Tapi kata-katanya menempel di kepalaku.
Kamu lagi banyak yang dipikirin ya? Dan di detik itu, aku sadar. Yang paling menyakitkan dari menyimpan rahasia adalah orang yang paling mencintaimu bisa merasakan ada yang salah, tapi tidak tahu bagaimana menolongmu karena kamu tidak pernah memberi kunci ke arah luka itu. Hari itu, aku membersihkan kamar Dimas. Sudah berbulan-bulan kosong, tapi masih ada sisa keberadaannya di sana. Kaos yang tertinggal, colokan charger yang masih menempel di stop kontak, bau samar minyak rambutnya di udara. Aku duduk di lantai. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Dan kesunyian terasa seperti seseorang yang duduk di sebelahku, menatapku tanpa bicara. Aku menyentuh laci meja kecil di dekat tempat tidur dan menemukan secarik kertas terlipat. Aku membukanya pelan. Tulisan tangan Dimas. Mbak, kalau suatu hari aku pergi dan gak balik lagi, semoga yang tetap tinggal cuma kenangannya, bukan penyesalannya. Kertas itu kecil, tapi rasanya lebih berat dari seluruh rumah. Aku menutup mata dan berbisik dalam hati. Yang tinggal bukan kenangan, Dim. Yang tinggal adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa namai. Antara salah dan rindu. Waktu berjalan. Tidak ada skandal yang terbongkar. Tidak ada perkelahian. Tidak ada air mata pecah di depan siapapun. Dan disitulah yang paling sunyi dari dosa. Kadang ia tidak meledak. Kadang ia hanya menetap. Diam, tapi hidup. Seperti luka yang tidak berdarah tapi terus terasa. Malam itu aku duduk di teras. Rumah tetangga sunyi. Langit mendung. Angin lewat pelan. Aku memeluk diriku sendiri. Tidak ada suara. Tidak ada percakapan. Tidak ada seseorang yang pulang. Hanya ada aku dan kesalahan yang menemaniku seperti bayangan yang tidak pernah hilang dari belakang langkahku. Dan aku mulai mengerti. Ada orang yang datang bukan untuk tinggal. Ada orang yang datang hanya untuk meninggalkan bekas, lalu pergi. Dimas bukan hidupku. Bukan jodohku. Bukan milikku. Tapi ia akan selamanya menjadi bagian dari cerita yang tidak akan pernah bisa kuceritakan kepada suamiku. Dan mungkin itu adalah hukuman terberat dari semua ini. Bukan ditinggalkan, tapi tetap hidup. Sambil membawa sesuatu yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dilupakan, dan tidak bisa diucapkan. Waktu berjalan seperti biasa, tapi hidupku tidak lagi terasa seperti biasa. Ada hari-hari di mana aku bisa menjalani rutinitas tanpa beban. Tapi ada juga hari-hari di mana sekadar membuka jendela saja terasa seperti menyingkap kembali sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Yang aneh dari penyesalan adalah, ia tidak datang setiap hari. Tapi, ia selalu kembali tepat di hari yang kita kira sudah berhasil melupakannya. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, ada ibu-ibu tetangga lewat dan berkata, "Mbak Rani, kok sekarang sering sendiri ya? Ada iparnya jarang kelihatan." Aku tersenyum, seperti sudah dilatih bertahun-tahun menjawab, "Iya Bu, dia udah dapat kerja di kota lain." "Oh, pantas. Dulu sering kelihatan bantu-bantu. Baik anaknya." "Iya, baik," jawabku. Tapi kata itu rasanya seperti dilempar ke dalam ruang kosong. Yang mereka lihat hanyalah apa yang tampak. Yang mereka tahu adalah apa yang sopan untuk diberitahu.
Tidak ada yang tahu, ada hal-hal yang tidak pernah bisa diceritakan. Karena kalau diceritakan, bukan hanya hidup yang rusak, tapi nama orang yang dulu pernah kita sayangi diam-diam. Bagas makin sering lembur, bukan karena kebutuhan hidup kami meningkat, tapi karena ia mulai dipercaya oleh perusahaannya. Ia bangga, aku ikut bangga. Tapi aku juga sedih. Bukan karena ia pergi, tapi karena kepergiannya tidak lagi membuatku menunggu. Dulu, aku menghitung jam sampai ia pulang. Sekarang, aku hanya menghitung waktu sampai malam selesai. Hubungan kami tidak rusak. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kemarahan. Justru itulah yang paling sunyi. Kami baik-baik saja, hanya tidak lagi saling penuh. Kadang ia memelukku dari belakang saat aku memasak. Kadang kami tertawa menonton iklan konyol di TV. Tapi di baliknya, ada jarak yang hanya aku yang tahu. Jarak yang tidak bisa kujelaskan karena ia bukan tercipta dari kebencian, melainkan dari luka yang tidak boleh diobati. Suatu malam, aku bermimpi. Aku berada di terminal, sama seperti hari ketika Dimas pergi. Tapi kali ini, ia tidak membawa tas. Ia hanya berdiri, menatapku sebentar, lalu berkata, "Mbak, kalau dulu kita nggak pernah sendirian, apa semuanya akan beda?" Dalam mimpi itu, aku ingin menjawab, tapi suaraku tidak keluar. Lalu aku terbangun. Bukan dengan air mata, bukan dalam panik, hanya dengan perasaan hampa yang familiar. Perasaan yang berkata, bahkan dalam mimpi pun, kita tetap tidak boleh jujur. Aku tahu hidupku tidak akan pernah kembali benar-benar sama. Bukan karena Dimas pergi, tapi karena aku berubah. Dulu aku tidak mengerti kenapa orang bisa melakukan kesalahan yang mereka tahu salah. Sekarang aku paham. Karena manusia tidak selalu mencari yang benar. Kadang manusia hanya mencari yang membuatnya merasa hidup. Dan setelah semuanya berakhir, yang tersisa bukan lagi rasa hangat, melainkan ruang kosong yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Beberapa bulan kemudian, Bagas datang membawa kabar. "Ran, kalau nggak keberatan, aku ditawari kerja tetap siang, nggak sih malam lagi?" Aku menoleh cepat. "Maksudnya, kamu bakal pulang tiap malam?" "Iya, gajinya nggak beda jauh, tapi jam kerjanya lebih manusiawi." Aku senyum, tulus kali ini. "Bagus, Gas, aku seneng." Dan di detik itu, aku sadar. Aku tidak lagi butuh seseorang untuk mengisi kesepian. Yang aku butuh, hanyalah kesempatan untuk memaafkan diriku sendiri. Malam pertama Bagas pulang lebih awal, aku menyiapkan makan malam sederhana. Tidak ada dialog romantis, tidak ada pelukan dramatis. Hanya dua orang yang dulu pernah sangat saling mencintai. Kini belajar mencintai lagi dalam keadaan yang sudah tidak murni. Saat ia makan, ia berkata, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku mengangguk. Mungkin karena aku mulai berdamai. Berdamai sama apa? Aku tersenyum. Sama hal-hal yang gak bisa diulang. Bagas tidak tanya lagi. Ia percaya padaku. Dan itulah yang paling membuatku sakit. Ia percaya pada seseorang yang menyimpan sesuatu darinya. Tapi, pada saat yang sama, itulah alasan kenapa aku tetap tinggal. Karena ada orang yang masih layak kuberikan versiku yang lebih baik. Walaupun tidak sempurna. Walau ada bagian dari diriku yang rusak, aku masih memilih untuk mencintai yang tersisa. Dan mungkin itu cukup. Untuk hari ini, untuk hidup yang harus tetap berjalan, walau tidak ada yang benar-benar selesai. Tidak ada yang benar-benar berakhir dalam hidup, kecuali kita memilih berhenti mengingatnya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dilupakan, meski kita ingin sekali melupakannya. Bukan karena ingatan itu menyenangkan, tapi karena ingatan itu pernah membuat kita merasa ada di saat kita merasa kosong. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kalau waktu bisa diputar,
Apa aku akan memilih tetap setia, tetap kuat, tetap tidak membuka ruang untuk salah? Jawabannya, bukan ya, bukan tidak. Jawabannya, aku tidak tahu. Karena dulu, aku juga tidak tahu bahwa kesepian bisa mengubah seseorang yang baik menjadi seseorang yang rapuh. Aku tidak tahu bahwa seseorang bisa jatuh bukan karena tidak punya moral, tapi karena terlalu lama berdiri sendirian. Dan aku tidak tahu bahwa cinta yang salah bisa meninggalkan bekas sedalam luka yang benar. Hari ini, hidupku terlihat normal dari luar. Aku masih tinggal di rumah kecil yang sama. Dindingnya masih tipis, tapi aku sudah tidak takut lagi. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku sudah tahu batas yang tidak boleh disentuh lagi, bahkan jika sunyi datang mengetuk. Bagas kini pulang tiap sore. Kami makan malam bersama, menonton TV bersama, kadang tertawa bersama. Tidak seperti dulu, memang. Tapi bukan berarti kami gagal. Kami hanya berubah. Dulu aku pikir cinta itu selalu hangat. Sekarang aku tahu, cinta kadang jadi dingin, tapi tetap bertahan. Dan mungkin itu bentuk cinta yang lebih dewasa. Bukan tentang berbunga, tapi bertahan walau tidak mekar lagi. Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya memaafkan diriku sendiri. Tapi aku tahu aku sedang belajar. Belajar menutup pintu yang dulu kubiarkan terbuka. Belajar hidup tanpa seseorang yang dulu pernah mengisi ruang kosong meski dengan cara yang salah. Belajar menerima bahwa tidak semua cerita harus dimenangkan. Ada cerita yang hanya perlu dijalani, disesali, lalu ditinggalkan. Tanpa perlu dibenarkan. Tanpa perlu diceritakan. Tentang Dimas, ia tetap tidak kembali. Tidak ada lagi pesan tiba-tiba, tidak ada telepon, tidak ada kabar lain. Dan aku tidak mencarinya, bukan karena sudah tidak peduli, tapi karena aku tahu beberapa hubungan tidak boleh dilanjutkan hanya karena kita terlalu nyaman di dalamnya. Ada perasaan yang justru harus mati agar hidup kita tidak ikut mati bersamanya. Dan kini, aku sudah bisa menerima satu hal. Yang pergi bukan hanya seseorang. Yang pergi juga versi diriku yang dulu percaya bahwa aku tidak mungkin melakukan kesalahan. Sekarang aku tahu, aku manusia, bukan tokoh suci dalam cerita orang lain. Dan manusia tidak selalu melakukan yang benar. Tapi manusia juga punya pilihan. Apakah ingin terus tinggal dalam salah, atau berjalan dengan bekasnya, tapi tetap berjalan? Aku memilih berjalan. Kadang aku masih terbangun di malam hari. Bukan karena menyesal, bukan karena takut Bagas tahu, tapi karena aku mendengar suara yang pernah akrab. Langkah pelan di lorong, ketukan halus di pintu, bisikan nama yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi aku tidak membuka pintu lagi. Aku hanya memejamkan mata, mengambil nafas pelan, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih sudah pernah datang. Maaf karena kau salah tempat. Dan selamat tinggal untuk selamanya." Dan setelah itu, aku bisa tidur lagi. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena aku sudah tidak menunggu lagi. Jika hidup ini adalah rumah, maka ada ruangan yang hanya boleh didatangi sekali. Dan begitu kita keluar dari ruangan itu, kuncinya harus dibuang. Aku akhirnya paham, bukan semua luka harus diperbaiki. Ada luka yang cukup diterima, lalu dijaga agar tidak menyakiti orang lain. Karena kadang, yang membuat kita dewasa bukan cinta, tapi kesalahan yang tidak bisa kita ulang. Dan hari ini,
Aku tidak ingin kembali ke masa itu. Bukan karena aku benci apa yang terjadi, tapi karena aku menghormati diriku yang sekarang, yang sudah belajar dari sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi. Inilah ceritaku. Bukan cerita yang indah, bukan cerita yang patut ditiru, tapi cerita yang nyata. Cerita seorang istri yang kalah oleh sepi, ditangkap oleh perhatian yang salah, lalu belajar berjalan lagi. Bukan sebagai wanita yang bersih, tapi sebagai wanita yang memilih untuk tetap bertahan. Dan mungkin itu cukup. Tidak ada akhir bahagia, tidak ada akhir tragis. Yang ada hanyalah kehidupan. Dan seseorang yang kini tahu bahwa tidak semua yang terasa seperti kehangatan adalah tempat yang benar untuk pulang.